Cerita dimulai dengan sang pahlawan dikalahkan oleh Raja Iblis. Umat manusia yang terpojok mengumpulkan 1000 penyihir penghalang untuk melawan Raja Iblis dan pasukannya. Mereka menciptakan penghalang untuk menahan dunia iblis, namun generasi demi generasi pahlawan yang mencoba menantang Raja Iblis terus-menerus kalah. 30 tahun kemudian, di pegunungan, protagonis kita, Blake, seorang penyihir penghalang berusia 39 tahun, terbangun dan meregangkan tangannya. Setelah mengenakan mantel, dia keluar dari gubuknya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia masih merasa bugar hari ini. Dia melihat kawanan iblis di luar penghalang yang telah dia buat. Blake menyadari bahwa penghalang itu mulai melemah. Sambil berlutut, dia meletakkan kedua tangannya di tanah dan mulai melantunkan mantra untuk memperkuat penghalang itu. Dia menuangkan semua energinya untuk menebalkan penghalang tersebut, tetapi dia melihat bahwa keefektifannya semakin melemah lebih cepat akhir-akhir ini, dan energi magis yang dibutuhkan meningkat drastis. Blake berharap pahlawan baru segera mengalahkan Raja Iblis. Sementara itu, di kastil Raja Iblis, sang pahlawan menghadapi Raja Iblis. Mereka saling menyerang dengan cepat. Sang pahlawan berteriak keras sambil mengayunkan pedangnya. Bersamaan dengan serangannya, dia melepaskan kekuatannya dan berhasil melukai Raja Iblis sambil menghindari serangannya. Raja Iblis terluka parah, batuk darah, dan tidak percaya bahwa dia telah kalah. Dia terus-menerus menggumamkan bahwa ini tidak bisa dimaafkan dan mencoba mengatakan sesuatu kepada sang pahlawan, tetapi dia meninggal sebelum selesai berbicara. Sang pahlawan tersenyum penuh kemenangan, mengangkat pedangnya, dan menyatakan kemenangan mereka, menyerukan semua orang untuk merayakannya. Cahaya biru yang kuat muncul dari kastil Raja Iblis, yang membuat Blake terkejut. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia kemudian melihat para iblis di luar penghalang runtuh dan perlahan menghilang. Blake menduga bahwa para pahlawan telah mengalahkan Raja Iblis. Dia juga melihat bahwa miasma menghilang dan merasa kagum menyadari bahwa semuanya benar-benar terjadi. Blake merasa lega karena miasma dan monster dari dunia iblis mulai lenyap, membawa kedamaian ke dunia. Mengetahui bahwa semua orang kini bisa hidup tanpa rasa takut, dia merenungkan perjuangannya mempertahankan penghalang selama 30 tahun dan bertanya-tanya apakah akan ada hadiah untuknya. Sebulan kemudian, beberapa pria muncul di gubuknya. Salah satu dari mereka berteriak bahwa dia tidak dibutuhkan lagi. Bingung, Blake bertanya apa maksud mereka. Pria itu menuduhnya menghabiskan dana publik untuk penghalang yang tidak berguna dan menyebutnya penipu rakus uang. Blake menjelaskan bahwa dia telah menjaga penghalang untuk mencegah miasma dan monster keluar dari dunia iblis. Tetapi pria itu berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang itu dan mengejeknya, mempertanyakan apa yang bisa dilakukan oleh penyihir penghalang kelas bawah yang tidak kompeten. Pria lain menendang Blake keluar dari gubuknya sambil berteriak bahwa gubuk usang dan tanah itu milik negara. Merasa putus asa, Blake berjalan pergi, sedih bahwa kerja kerasnya selama 30 tahun berakhir seperti ini. Dia memutuskan tidak punya pilihan selain kembali ke desa tempat dia tinggal saat kecil. Tidak lama kemudian, Blake tiba di guild petualang di desa Hatau dan terkejut melihat beberapa koin emas di meja. Dia memberitahu resepsionis guild bahwa hadiah itu terlalu kecil. Tetapi wanita tua itu mulai marah dan berteriak padanya untuk tidak mengeluh. Blake tahu dia tidak bisa bertahan hidup dengan jumlah uang yang sangat kecil itu dan merasa putus asa. Bertanya-tanya apakah penghalang yang dibuatnya benar-benar tidak berguna. Keesokan harinya, Blake terpaksa bekerja di guild meskipun bayarannya rendah karena dia tidak punya pilihan pekerjaan lain sebagai penyihir penghalang. Dia memohon kepada resepsionis untuk pekerjaan, mengatakan dia tidak keberatan dengan bayaran kecil. Namun, wanita tua itu menjawab bahwa tidak ada pekerjaan tersisa untuknya karena tidak ada lagi yang meminta jasa penyihir penghalang. Pria di belakangnya mengejek, menyarankan Blake mencoba mencabuti rumput liar atau pekerjaan kecil lainnya. Pria lain menambahkan dengan nada mengejek bahwa bahkan pekerjaan itu pun tidak memerlukan penyihir penghalang. Mereka tertawa saat Blake berdiri di sana dengan wajah murung. Blake tetap diam sementara para pria itu terus menertawakannya. Namun tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu guild. Seorang ksatria masuk dengan tergesa-gesa dan bertanya, apakah ada penyihir penghalang bernama Blake di sana. Resepsionis terkejut melihat para ksatria kerajaan. Sementara para pria itu mempertanyakan mengapa ksatria kerajaan berada di daerah terpencil seperti itu. Berspekulasi apakah penyihir penghalang yang tidak berguna itu telah melakukan sesuatu yang salah. Blake segera mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa dia adalah penyihir penghalang Blake. Kapten ksatria menatapnya sebentar saat mendekat, membuat Blake merasa tidak nyaman. Ksatria itu kemudian memberitahu bahwa mereka datang atas perintah pahlawan Alice dan sedang menuju ibu kota kerajaan. Bertanya apakah Blake bersedia ikut dengan mereka. Para pria yang sebelumnya mengejek Blake terdiam mendengar bahwa dia dipanggil oleh pahlawan dan diundang ke ibu kota kerajaan. Mereka mempertanyakan bagaimana seorang penyihir penghalang yang tidak berguna
bisa mendapatkan pengakuan seperti itu. Blake menjawab Kapten bahwa dia mengerti, dan Kapten meminta maaf atas keterburuannya. Kapten menjelaskan bahwa mereka harus berangkat segera, sambil menunjuk ke kereta di luar. Kapten itu menginstruksikan Blake untuk naik kereta. Saat Blake mendekati kereta, para pria mulai panik, bertanya kepada resepsionis tua apakah Blake benar-benar hanya seorang penyihir penghalang, khawatir mereka mungkin mendapat hukuman atas perilaku mereka. Wanita tua itu tergagap, menyarankan agar mereka meminta maaf. Setelah Blake masuk ke dalam kereta, perjalanan mereka dimulai. Dia merasa perjalanan itu surprisingly nyaman tetapi juga merasa canggung. Sulit percaya bahwa dia dipanggil oleh sang pahlawan. Dia teringat pernah membantu pahlawan itu sebelumnya dan bertanya-tanya apakah dia masih mengingatnya. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di ibu kota kerajaan Henda, Miston. Melihat keluar jendela, Blake kagum dengan ukuran kota yang sangat besar. Belum pernah melihat begitu banyak orang sebelumnya. Kereta itu langsung menuju ke kastil. Setelah tiba, dia mengikuti Kapten Ksatria masuk, semakin merasa tidak pada tempatnya. Tiba-tiba, suara lembut menyapanya, berkata, "Kamu datang." Blake berbalik dan melihat pahlawan Alice, seorang gadis 18 tahun dengan senyuman hangat. Dia mengatakan bahwa dia telah menunggunya dan bertanya apakah Blake mengingatnya. Ketika Blake menjawab bahwa dia ingat, Alice menjadi bersemangat, mengungkapkan betapa senangnya dia. Alice berterima kasih kepada Blake karena telah menyelamatkannya ketika dia terpisah dari teman-temannya di dekat wilayah iblis. Dia menjelaskan bahwa dia mengira itu adalah akhir baginya sampai Blake membantunya. Dengan canggung, Blake menjawab bahwa dia tidak melakukan banyak hal dan hanya membantu seadanya. Alice meminta maaf karena teman-temannya tidak bisa menemui Blake karena sibuk dengan upacara. Dengan antusias, ia bertanya tentang rencana Blake setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai penyihir penghalang, sambil berspekulasi bahwa seseorang seperti Blake pasti sangat dicari. Blake tertawa canggung, mengakui bahwa ia belum memutuskan apa-apa, meskipun kenyataannya ia sedang menganggur. Alice, dengan penuh semangat, menyarankan Blake untuk bergabung dengan korps penyihir kerajaan, yang mengejutkan semua orang dan membuat marah salah satu anggotanya, Gunther, wakil kapten divisi kelima korps penyihir kerajaan yang berusia 22 tahun. Gunther memprotes dengan menyebutkan bahwa korps penyihir kerajaan adalah unit elit, dan penyihir penghalang tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Ia mengatakan kepada Alice agar tidak menyamakan penyihir penghalang yang tidak kompeten dengan para penyihir. Alice membela Blake, mengingatkan Gunther bahwa penyihir penghalang telah mempertahankan penghalang yang menekan miasma dan monster dari dunia iblis. Gunther dengan arogan menolak argumen tersebut, mengklaim bahwa monster takut pada penyihir, bukan pada penghalang, dan bahwa miasma dapat dengan mudah diatasi dengan sihir. Ia menyimpulkan bahwa penyihir penghalang tidak diperlukan. Blake diam-diam mengepalkan tinjunya karena marah, mengingat bagaimana penyihir penghalang dihormati 30 tahun yang lalu. Ia tidak percaya reputasi mereka telah jatuh sejauh ini. Gunther dengan mengejek menyebut Blake sebagai orang tua dan mengatakan bahwa hanya individu muda dan berbakat yang cocok untuk pekerjaan seperti itu. Ia kemudian berkata kepada Alice bahwa Blake tidak memiliki keterampilan dan tidak layak dipertimbangkan kecuali ia bisa membuktikan dirinya. Alice bertanya apakah Gunther mengatakan Blake harus membuktikan dirinya dengan mengalahkannya. Gunther dengan percaya diri menjawab bahwa jika Blake cukup terampil untuk mengalahkannya, maka itu boleh saja. Alice mengatakan kepada Blake bahwa ia percaya Blake bisa menang, meningkatkan kepercayaan dirinya. Blake ragu-ragu tetapi akhirnya setuju. Tak lama kemudian, mereka berdiri di atas panggung luar. Blake menghadapi Gunther, yang tersenyum mengejek. Blake bertanya-tanya bagaimana situasinya bisa menjadi seperti ini, padahal ia hanya datang karena dipanggil. Gunther memperkenalkan dirinya sebagai wakil kapten divisi kelima korps penyihir kerajaan. Ia mulai mengumpulkan sihir api di tangannya, memperingatkan Blake agar tidak mengeluh jika ia mati. Gunther kemudian mengarahkan dan melepaskan bola api langsung ke Blake. Serangan Gunther menyebabkan ledakan kuat, dan para penyihir mengira semuanya sudah selesai, memuji kekuatan wakil kapten mereka. Gunther tertawa arogan, mengatakan inilah yang terjadi ketika penyihir penghalang menjadi sombong. Namun, tawanya terhenti, membuatnya kesal. Ia menuntut untuk tahu siapa yang mengganggu momen kemenangannya, hanya untuk mendengar suara yang bertanya, apakah ujian sudah dimulai? Gunther dan yang lainnya terkejut melihat Blake berdiri tanpa cedera. Gunther menatap tak percaya, bertanya-tanya bagaimana itu mungkin, karena ia telah melancarkan mantranya dengan niat untuk membakarnya hingga menjadi abu. Ia tidak dapat memahami apa yang telah dilakukan Blake. Frustrasi, Gunther melancarkan mantra api lain, menyatakan bahwa ia terlalu lunak sebelumnya dan kini akan serius. Dengan nada mengejek, ia berteriak agar Blake menerimanya, saat ia melepaskan serangan sihir api yang lebih kuat. Blake dengan tenang membentuk penghalang, melindungi dirinya sekali lagi.
Serangan Gunther meledak saat mengenai penghalang itu. Namun, dia tidak berhenti. Gunther terus meluncurkan rentetan bola api ke arah Blake sambil berteriak agar Blake terbakar menjadi abu. Para penyihir muda yang menyaksikan mulai khawatir, berpikir bahwa tidak mungkin ada yang selamat dari serangan sihir seperti itu. Namun, Blake yang dengan mudah memblokir serangan-serangan itu dengan penghalang miliknya merasa sihir tersebut terlalu lemah. Dia bertanya-tanya apakah Gunther masih menahan kekuatannya karena serangannya terasa tidak sebanding. Setelah serangan bertubi-tubi, Gunther menutupi hidungnya dari asap dan dengan angkuh bertanya apakah Blake akhirnya mati. Tetapi saat asap mulai menghilang, Gunther membeku terkejut. Blake masih berdiri di tempat yang sama tanpa goresan sedikit pun. Gunther berteriak tak percaya, menuntut penjelasan bagaimana Blake masih hidup. Blake menoleh ke arah Gunther, yang bergumam sendiri bahwa ini tidak mungkin. Dengan nada mengejek, Gunther menghina Blake, menyebutnya sampah yang hanya bisa membuat penghalang. Dia mencemooh bahwa bertahan tidak ada gunanya jika Blake tidak bisa menyerang, mendesaknya untuk mencoba menyerang balik jika memang merasa frustrasi. Blake, yang sempat bingung sejenak, mengangkat tangannya dan dengan tenang berkata bahwa dia akan melakukannya. Gunther, sama bingungnya, bertanya apa yang baru saja Blake katakan. Tiba-tiba, sebuah penghalang kecil namun kuat melesat dari tangan Blake, menghantam wajah Gunther. Kekuatan itu membuat Gunther terguling di tanah, hingga menabrak dinding. Para penyihir ternganga tak percaya bahwa wakil kapten mereka terlempar begitu saja. Gunther bangkit sambil mengumpat dan menuntut penjelasan apa yang dilakukan Blake, bersikeras bahwa penyihir penghalang tidak bisa menyerang. Blake hanya menjawab bahwa dia memindahkan penghalangnya, lalu menunjukkan tekniknya. Gunther berteriak marah, mengklaim bahwa penghalang seharusnya tidak bisa bergerak dan memindahkannya adalah hal yang tidak masuk akal. Blake dengan canggung menjelaskan bahwa setelah 30 tahun memasang penghalang, dia sudah cukup terlatih, lalu bercanda apakah itu dianggap curang. Para penyihir mulai berbisik di antara mereka, mempertanyakan apakah penyihir penghalang itu sebenarnya lebih kuat daripada wakil kapten mereka. Mereka mencatat bahwa Blake menerima semua serangan tanpa satu pun goresan. Mendengar bisikan mereka, Gunther semakin marah, bertanya-tanya bagaimana dia bisa kalah dari sampah. Menyadari posisinya mulai goyah, dia melirik timnya yang diam-diam mengangguk kepadanya. Mereka melancarkan mantra untuk menciptakan bola api kecil di belakang Blake. Bola api itu tumbuh semakin besar dan mencoba membakar Blake dari belakang, tetapi penghalang Blake secara otomatis aktif melindunginya. Kerumunan penyihir tertegun, tetapi Alice tersenyum penuh arti. Blake, yang tidak menyadari apa yang terjadi, berbalik dan bertanya apakah ada sesuatu yang mengenainya, mengira itu mungkin batu. Gunther, yang menyaksikan dengan tidak percaya, menyadari bahwa penghalang itu aktif dengan sendirinya. Apa-apaan orang ini? Gumamnya. Alice menatap Blake dengan kebanggaan yang tampak di matanya, berpikir bahwa Blake telah membuktikan kekuatannya. Dengan penuh amarah, Gunther menyiapkan mantra lain. Dia tidak bisa menerima duel ini berakhir dengan penghinaan seperti ini. Dengan menuangkan seluruh mananya ke dalam serangan terakhir, dia mempersiapkan sihir api tingkat lanjut. Para penyihir muda, yang merasakan bahaya, melarikan diri karena tahu mereka akan terjebak dalam ledakan. Gunther berteriak kepada Blake, menyatakan bahwa dia akan membunuhnya dengan serangan penuh kekuatan ini, lalu melepaskan sebuah meriam api raksasa. Blake bahkan tidak bergerak ketika mantra besar itu meluncur ke arahnya. Dengan ketakutan, mereka berteriak, tetapi Alice tetap tenang. Dia tahu bahwa sihir tingkat lanjut tidak bisa ditahan oleh penghalang biasa. Namun, dia percaya pada Blake. Pernah suatu kali, saat mereka dikepung oleh iblis, Blake membunuh para iblis hanya dengan menggerakkan penghalangnya. Seperti yang diharapkan, Blake dengan mudah menetralkan bola meriam api itu, membuat Gunther terpana. Gunther jatuh berlutut sambil terus bergumam bahwa itu tidak mungkin. Sihir terkuatnya gagal, dan mananya terkuras habis. Kerumunan berbisik takjub. Menyadari bahwa Blake telah menang, Alice dengan bangga mengumumkan bahwa Blake telah membuktikan kemampuannya dan menyatakan bahwa tim mage penghalang telah menang. Dia menegaskan bahwa Blake layak untuk bergabung dengan korps penyihir kerajaan. Gunther mencoba membantah, berteriak bahwa Blake bukan satu-satunya mage penghalang. Dia menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi pada mage penghalang lainnya. Penyelidik tiba dan melaporkan bahwa sebagian besar mage penghalang lainnya telah mati atau meninggalkan tugas mereka, bahkan menggelapkan dana dalam prosesnya. Secara perlahan, mereka menghilang, meninggalkan Blake sebagai satu-satunya mage penghalang yang menjaga penghalang besar di sekitar wilayah iblis. Blake memahami alasan mengapa mananya untuk mendirikan penghalang terus meningkat. Gunther yang terkejut berteriak kepada penyelidik, mempertanyakan bagaimana Blake sendirian bisa mengelola penghalang di area yang lebih besar dari seluruh kerajaan Hria. Dia terus mendesak,
Bertanya apakah penyelidik itu benar-benar mengatakan bahwa Blake menjaga penghalang sebesar itu sendirian. Alice tersenyum, menyadari bahwa Blake telah melampaui semua harapan. Tiba-tiba, suara memecah keramaian. Sebuah sosok memasuki tempat itu, menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi. Gunther membeku kaget. Itu adalah Lancelot, Kapten Divisi Pertama. Semua orang kagum melihat Lancelot, Kapten teratas Divisi Pertama, untuk pertama kalinya dari dekat. Lancelot memerintahkan Gunther untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sebelum Gunther bisa menjawab, Alice muncul di sebelah Lancelot dan menjelaskan bahwa dia merekomendasikan Blake, mage penghalang, untuk bergabung dengan korps penyihir kerajaan. Namun, Gunther meragukan kemampuan Blake, sehingga diadakan uji coba. Lancelot bertanya kepada Alice untuk mengonfirmasi apakah itu berarti mereka melakukan duel, dan dia mengiyakan. Gunther menatap Blake dengan marah, tetapi Blake tetap tenang. Lancelot lalu menoleh ke Gunther dan menyatakan bahwa tampaknya dia telah kalah. Gunther, yang gelisah, mencoba mencari alasan dengan mengklaim bahwa dia mengalah pada Blake, bersikeras bahwa tidak pantas baginya untuk menggunakan kekuatan penuh melawan seorang mage penghalang biasa. Lancelot dengan tegas memotong ucapannya, menyatakan bahwa dia sudah cukup mendengar alasan menyedihkannya. Frustrasi Gunther terlihat jelas, tetapi dia tidak berani membantah karena takut pada otoritas Lancelot. Lancelot mendekati Blake dan berkata bahwa terlepas dari gelar seseorang, jika mereka memiliki kemampuan, mereka akan diterima. Dia secara resmi menyatakan Blake sebagai anggota korps penyihir kerajaan, yang membuat Blake terkejut. Para penyihir lainnya sama terkejutnya dengan keputusan Lancelot untuk menerima seorang mage penghalang ke dalam korps elit. Namun, setelah menyaksikan Blake mengalahkan wakil kapten divisi kelima, mereka tidak keberatan. Blake tersenyum tidak percaya, bertanya-tanya apakah seseorang seperti dirinya, yang telah menghabiskan 30 tahun menjaga penghalang, benar-benar pantas berada di korps penyihir terbaik kerajaan. Alice kemudian melangkah maju dengan senyum cerah dan memberi ucapan selamat kepada Blake. Dengan manis, ia mengatakan bahwa ia selalu percaya padanya. Blake berterima kasih kepadanya, mengatakan bahwa semua ini berkat Alice. Alice mengabaikannya dengan santai, lalu mengusulkan untuk keluar merayakannya. Namun, sebelum mereka sempat pergi, Lancelot muncul di belakang Alice dan dengan tegas bertanya apakah ia pikir punya waktu untuk merayakan. Alice menghela napas kesal saat para penyihir menariknya pergi. Lancelot mengingatkan Alice bahwa mereka harus kembali bekerja. Alice melawan dan memanggil Blake untuk meminta bantuan, tetapi mereka tetap menyeretnya pergi meskipun ia memprotes. Setelah itu, Lancelot menoleh ke Blake dan berkomentar bahwa Alice tampaknya menyukai Blake. Dia bertanya jenis hubungan apa yang Blake miliki dengannya. Blake dengan tenang menjawab bahwa mereka hanya kenalan. Lancelot mengangguk, tetapi memperingatkan Blake bahwa banyak orang mencoba mendekati pahlawan dengan niat tersembunyi, dan menyarankan Blake untuk tidak menjadi salah satu dari mereka. Setelah itu, Lancelot pergi, sementara Gunther menatap Blake dengan kebencian murni. Beberapa hari kemudian, Blake tiba di asrama korps penyihir kerajaan. Dia terkejut dengan ukuran dan kemegahan bangunan itu. Saat masuk, dia melihat sekeliling dengan gugup, mencari kamar yang telah ditentukan untuknya. Saat ia berkeliling, sekelompok wanita muda melihatnya dan mulai berbisik satu sama lain. Mereka bertanya-tanya mengapa seorang pria yang lebih tua ada di asrama, mencatat bahwa dia tidak tampak seperti perwira atasan. Pakaian lusuhnya membuat mereka curiga bahwa dia hanyalah seorang rakyat biasa. Merasa canggung dengan tatapan mereka, Blake segera pergi, memutuskan untuk menemukan kamarnya secepat mungkin. Setelah beberapa menit, dia menemukan kamar 206, kamar yang ditugaskan padanya. Dia mengetuk pintu dan membukanya, sambil meminta maaf saat masuk. Di dalam, seorang pelatih muda korps penyihir kerajaan bernama Sven yang berusia 16 tahun berbalik menghadapnya dan dengan belak-belakan bertanya, "Siapa kau?" Blake menyapa Sven dan memperkenalkan dirinya sebagai teman sekamar barunya mulai hari ini. Sven langsung bertanya, "Kenapa ada orang tua di sini?" Setelah Blake menjelaskan semuanya, Sven berteriak tidak percaya, bertanya apakah Blake mengaku telah direkomendasikan oleh sang pahlawan dan mengalahkan wakil Kapten Gunther untuk bergabung dengan korps penyihir kerajaan. Sven lalu berteriak agar Blake tidak berbohong, membuat Blake menyadari bahwa dari sudut pandang orang lain, ceritanya memang terdengar tidak masuk akal. Sven mulai gemetaran, membuat Blake dengan khawatir bertanya apakah dia baik-baik saja. Sven kemudian berteriak bahwa hidupnya di korps sudah berakhir karena ada orang tua pembohong di tim yang sama dengannya. Bingung, Blake bertanya apa maksudnya dengan tim yang sama. Sven menjelaskan bahwa teman sekamar akan ditempatkan di tim yang sama di divisi pelatihan baru. Blake mengangguk tanda memahami dan meminta maaf karena sudah menjadi orang tua, tetapi meyakinkan Sven bahwa dia akan berusaha keras agar tidak menjadi beban. Merasa bersalah,
Sven tergagap bahwa itu bukan sepenuhnya kesalahan Blake. Sven tiba-tiba berhenti dan memperhatikan rambut Blake, berkomentar bahwa rambutnya berantakan dan akan mengganggu selama pelatihan. Dia bertanya apakah Blake ingin dia memotong rambutnya. Beberapa menit kemudian, Sven selesai memotong rambut Blake dan bertanya bagaimana hasilnya. Blake berterima kasih padanya, mengatakan bahwa dia merasa segar kembali. Tiba-tiba, Sven tersentak menyadari bahwa waktu untuk latihan hampir tiba. Dengan tergesa-gesa, dia menyuruh Blake untuk mengganti pakaian dengan seragamnya, dan Blake segera menyetujuinya. Sesaat kemudian, mereka bertemu dengan Ray dan Clara, dua trainee berusia 16 tahun dari Korps Penyihir Kerajaan. Thais bertanya kepada Sven siapa pria tua itu, dan Clara mengatakan bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sven menjawab bahwa Blake ternyata anggota tim mereka, dan Blake menyapa mereka. Thais terkejut dan berteriak, mempertanyakan mengapa ada pria tua di tim mereka dan apakah tidak aneh memiliki orang seperti itu sebagai rekrutan baru. Clara mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa Thais sudah keterlaluan, tetapi Thais membalas bahwa Clara mungkin berpikiran sama. Blake mendengar komentar mereka tetapi tetap tenang, menyadari bahwa semua rekrutan lain masih muda dan dia satu-satunya yang lebih tua. Tak lama kemudian, seorang perwira senior memperkenalkan Blake kepada kelompok itu, mengumumkan bahwa dia baru saja bergabung. Blake memperkenalkan dirinya sebagai penyihir penghalang, barrier mage, dan menyapa semua orang. Para trainee lainnya mulai berbisik-bisik, berspekulasi apakah dia benar-benar orang yang dikabarkan telah mengalahkan wakil Kapten Gunther. Sebagian besar meragukan cerita itu, menganggap hal itu mustahil. Clara dan Thais merasa skeptis, sulit mempercayainya, sementara Sven panik, berpikir bahwa tim mereka akan hancur karena Blake adalah penyihir penghalang, yang menurutnya lemah. Dari kejauhan, Gunther menatap Blake dengan penuh kebencian, diam-diam bersumpah bahwa Blake tidak akan lolos setelah mempermalukannya. Perwira senior itu berbicara kepada kelompok, menjelaskan bahwa mereka adalah rekrutan terbaru dan divisi mereka belum ditentukan. Penempatan mereka akan bergantung pada kinerja selama pelatihan. Blake menyadari ini berarti mereka belum resmi terdaftar dan bertekad untuk bekerja keras dan menunjukkan hasil. Perwira senior itu kemudian mengumumkan bahwa tugas pertama mereka adalah melakukan latihan bertahan hidup. Para trainee diperintahkan untuk berburu monster di hutan Mecha, dengan poin diberikan berdasarkan kinerja mereka. Mereka memiliki waktu 2 minggu untuk menyelesaikan latihan tersebut. Pengumuman itu menyebabkan kepanikan di antara para trainee, karena mereka semua tahu bahwa hutan Mecha terkenal dengan kolam miasmanya. Perwira senior, tampak tidak peduli, mengatakan bahwa itu hanyalah nasib buruk bagi mereka dan memerintahkan semua orang untuk mengambil perlengkapan mereka dan berangkat. Blake mengambil peralatannya, sementara Sven, yang ketakutan, terus bergumam bahwa semuanya sudah berakhir karena dia tahu hutan Mecha bukan tempat untuk pemula. Sven kemudian berbalik kepada Blake, memohon agar dia tidak menjadi beban bagi tim. Blake dengan tenang meyakinkannya bahwa dia mengerti. Perwira senior memerintahkan semua orang untuk naik kereta naga sesuai tim mereka, karena mereka akan diangkut ke titik awal masing-masing di dalam hutan. Semua orang naik ke dalam kereta, tidak menyadari bahwa Gunther diam-diam merencanakan untuk membuat hidup Blake sengsara selama latihan. Setelah berjam-jam perjalanan, mereka tiba di hutan. Sven tertegun dengan ngeri ketika melihat tempat itu dan berteriak, bertanya tempat neraka macam apa itu. Sven bertanya mengapa mereka memulai dari puncak gunung yang jauh dari hutan. Clara mengamati bahwa sepertinya tidak ada tim lain di dekat mereka, yang mendorong Thais untuk bertanya apakah mereka telah mendapat undian sial. Sven berteriak dengan putus asa bahwa semuanya sudah berakhir dan mereka benar-benar celaka. Dia menambahkan bahwa dia pernah bermimpi untuk bergabung dengan Korps Penyihir Kerajaan, tetapi inilah yang dia dapatkan. Dia membentak Sven, menyebutnya menyedihkan, sambil mengingatkannya bahwa sebagai pemimpin tim, setidaknya dia seharusnya mengatakan sesuatu seperti, "Ikuti aku," atau memberikan semangat. Sven dengan marah berteriak balik, menyuruhnya diam, sambil mengeluh bahwa dia tiba-tiba saja diangkat menjadi pemimpin tim. Blake pun memisahkan diri dari perdebatan mereka, membuat Sven dan dia berbalik dengan kesal dan bertanya apa yang dia inginkan. Blake dengan tenang menyarankan agar mereka melihat peta dan menentukan lokasi mereka. Dia menambahkan bahwa dia ingin tahu posisi mereka yang sebenarnya. Sven dan dia saling bertukar pandang tanpa bicara sebelum akhirnya Sven dengan enggan membuka peta. Dia menunjukkan posisi mereka saat ini. Clara mengomentari bahwa mereka cukup jauh dari target, tetapi mereka mungkin bisa mencapainya jika mereka bergegas. Namun, mempertanyakan apakah itu mungkin kecuali mereka terus berlari sepanjang jalan. Blake bertanya apakah mereka sebaiknya segera berangkat, dan Sven dengan enggan setuju, mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Pas frustrasi tetapi menyuruh kelompok itu mempersiapkan diri untuk perjalanan. Mereka mulai menuruni puncak gunung dan terus berjalan selama berjam-jam.
Sven menggerutu bahwa bagasi terlalu berat, sehingga sulit untuk berjalan. Ri yang terlihat kelelahan tergagap saat bertanya apakah mereka masih belum sampai di hutan Mecha. Clara melirik Blake dan memperhatikan bahwa, tidak seperti yang lain, pria yang lebih tua itu bahkan tidak berkeringat. Dia diam-diam bertanya-tanya apakah Blake sudah terbiasa dengan perjalanan melelahkan seperti ini. Waktu berlalu, dan malam pun tiba saat mereka akhirnya mencapai hutan Mecha. Sven segera memperhatikan miasma tebal di udara, dan Deus setuju, mencatat bahwa orang normal tanpa resistansi akan langsung mati jika memasuki area itu. Clara meyakinkan mereka bahwa sebagai penyihir, mereka seharusnya baik-baik saja dengan tingkat miasma itu. Ri lalu meminta Sven untuk memastikan target mereka, seekor naga kodo level 2. Sven mengangguk dan menunjukkan lokasi sarangnya yang ditandai di peta. Blake, penasaran, bertanya apa maksud dari sistem level itu. Mengejutkan Sven karena dia tidak tahu. Sven menjelaskan bahwa monster diklasifikasikan dalam 10 level kekuatan, dengan level 1 sebagai yang terlemah dan level 10 sebagai yang terkuat. Blake mengucapkan terima kasih kepada Sven atas informasi tersebut, dan Sven dengan bangga menjawab bahwa itu bukan masalah. Namun, sebelum Sven sempat menikmati penjelasannya, Deus dan Clara mulai berjalan mendahului. Deus memanggil mereka, menanyakan apa yang mereka lakukan dan mengingatkan mereka bahwa mereka harus terus bergerak. Sven, terkejut, berteriak agar mereka tidak meninggalkannya saat dia tergopoh-gopoh mengejar. 1 jam berlalu saat mereka terus menjelajah hutan. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari semak-semak terdekat. Kelompok itu berbalik dan melihat goblin bersembunyi di dalamnya. Sven, yang mengenali mereka sebagai monster level 1, dengan cepat melemparkan mantra api ke salah satu goblin, membanggakan bahwa dia bisa mengatasinya sendirian. Serangannya mengenai 1 goblin, tetapi 2 goblin lainnya melompat ke arahnya secara bersamaan, membuatnya panik. Sebelum goblin-goblin itu bisa mencapai Sven, gelombang kekuatan sihir yang kuat menyapu mereka, memotong mereka hingga berkeping-keping. Itu adalah Ri yang kemudian menegur Sven, mengingatkan dia untuk tidak pernah lengah. Sven duduk sambil memegang lengannya yang terluka ringan dan menggerutu pada Tera bahwa dia tidak perlu ikut campur. Clara, yang memperhatikan lukanya, segera menyembuhkannya. Sven berterima kasih dan meminta maaf. Sementara itu, Blake yang mengamati dari jarak dekat tetap diam. Sven berbalik padanya dengan frustrasi dan bertanya mengapa dia tidak membantu. Sebelum Blake sempat menjawab, Tera mengingatkan Sven bahwa dia sendiri yang bersikeras bahwa dia bisa mengatasi situasinya sendirian. Sven berteriak pada Tera untuk diam, tetapi akhirnya setuju dan dengan enggan meminta maaf pada Blake. Tak lama kemudian, saat mereka melanjutkan perjalanan, seekor monster muncul di atas Sven, siap menyerangnya. Blake yang menyadari hal itu berpura-pura tersandung, membuatnya tampak seperti kecelakaan. Sven yang tidak menyadari keberadaan monster itu menghindar tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Khawatir, Sven bertanya apakah Blake baik-baik saja, dan Tera mempertanyakan apa yang sedang dilakukannya. Blake meminta maaf sambil meletakkan tangannya di tanah seolah-olah untuk menyeimbangkan diri, tetapi sebenarnya dia sedang merapal mantra. Dia mengatakan bahwa dia menemukan jalur baru ketika dia jatuh dan menyarankan mereka untuk pergi ke arah itu, menunjuk ke area yang lebih terbuka. Sven setuju setelah melihat jalur yang lebih jelas, dan kelompok itu melanjutkan perjalanan ke arah tersebut. Tera memanggil Clara, yang menjawab bahwa dia sedang menyusul. Tanpa sepengetahuan mereka, Blake secara diam-diam menghabisi monster-monster di belakang mereka dengan sihirnya. Clara sempat merasakan kekuatan sihir dan menoleh untuk melihat, tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Tak lama kemudian, Blake menyebutkan bahwa dia mendengar suara air di dekatnya dan menunjuk ke depan. Ketika mereka tiba di dekat sebuah danau, kelompok itu beristirahat sejenak. Menyadari adanya monster yang mengintai di sekitar, Blake menyarankan mereka segera melanjutkan perjalanan. Setelah berjam-jam berjalan, malam pun tiba, dan kelompok itu memutuskan untuk beristirahat. Penyihir muda itu tertidur, sementara Blake berjaga. Saat dia menjaga, seekor binatang buas besar merayap mendekati mereka dan menggeram sebelum mencoba menggigitnya. Penghalang otomatis Blake aktif, memblokir serangan itu dan membuat binatang itu mundur kesakitan. Sven, yang terbangun karena suara itu, bertanya apakah Blake mendengar sesuatu. Blake dengan tenang menjawab bahwa dia tidak mendengar hal yang tidak biasa. Sven menawarkan untuk menggantikan Blake berjaga, tetapi Blake meyakinkan bahwa dia baik-baik saja dan akan membangunkan Sven jika diperlukan. Sven berterima kasih dan kembali tidur, tidak menyadari bahwa penghalang Blake diam-diam melindungi seluruh area. Keesokan harinya, saat mereka melanjutkan perjalanan, Sven menyadari bahwa mereka hampir tidak menghadapi monster apapun dan berkomentar bahwa aneh rasanya perjalanan berjalan begitu lancar meskipun tetap melelahkan. Clara, dari sudut matanya, mengamati Blake,
berpikir bahwa aneh mereka hanya bertemu monster-monster lemah sejauh ini. Dia teringat rumor tentang Blake yang berhasil mengalahkan wakil Kapten Gunther, dan bertanya-tanya apakah Blake memengaruhi situasi mereka. Tera menyela, menunjukkan bahwa kurangnya monster kuat adalah hal yang baik. Dia menyebutkan bahwa mereka sudah sangat lelah setelah berjalan jauh, dan menghadapi monster kuat akan menjadi bencana. Dia mendesak kelompok itu untuk segera menuju sarang naga Kodo. Sementara itu, di kerajaan Henda, Gunther tersenyum licik, yakin bahwa Blake dan timnya sudah seperti orang mati. Dia telah memastikan mereka dikirim ke lokasi paling berbahaya, bahkan jika mereka berhasil mencapai hutan mecha. Rute tersebut dipenuhi oleh monster, dan jika mereka berhasil sampai ke tujuan, mereka tidak akan menemukan seekor naga Kodo, melainkan seekor salamander level 4. Saat kelompok itu mencapai target yang seharusnya, mereka membeku dalam ketakutan ketika melihat salamander tersebut. Penyihir termuda panik dan berteriak bahwa salamander adalah monster yang mampu membakar seluruh desa dengan satu hembusan napas. Dia berseru bahwa mereka harus segera melarikan diri. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, seekor salamander lain muncul di belakang mereka, menjebak kelompok itu. Sven jatuh berlutut, gemetar dan tergagap bahwa semuanya sudah berakhir, yakin bahwa mereka tidak bisa menang. TS dan Clara terdiam, gemetar ketakutan. Salamander pertama mulai mengumpulkan api di mulutnya, dan melepaskan napas yang membara ke arah mereka. Kelompok itu berteriak ketakutan. TS, dengan air mata yang mengalir di wajahnya, membuka matanya bingung mendapati bahwa itu tidak panas. Tanpa sepengetahuan mereka, Blake berdiri dengan tenang, melindungi mereka dari api mematikan dengan penghalang miliknya. Kelompok itu tertegun melihat penghalang tersebut mampu menahan api. Clara bertanya dengan tak percaya apakah itu perbuatan Blake. Salamander itu melepaskan semburan api yang lebih kuat, membuat Sven berteriak panik, mengatakan bahwa tidak mungkin mereka bisa lolos bahkan dengan penghalang. Blake perlahan berjalan keluar dari penghalang, mengejutkan semua orang. Sambil tersenyum, dia meminta mereka untuk tetap di tempat dan menunggu. Sven yang khawatir bertanya apa maksudnya, memanggilnya, tetapi Blake terus berjalan maju. Sven berteriak dengan putus asa, bertanya apakah Blake berniat menjadi umpan. Dia bersikeras bahwa tidak mungkin seorang penyihir penghalang bisa mengalahkan salamander. TS, mencoba tetap tenang, mengatakan kepada mereka bahwa pengorbanan Blake tidak boleh sia-sia dan menginstruksikan tim untuk melarikan diri melalui bagian api yang paling lemah begitu penghalang hilang. Sven dengan marah memprotes, berteriak bahwa mereka tidak bisa meninggalkan pria tua itu begitu saja. TS membalas bahwa tidak ada cara mereka bisa mengalahkan salamander. Clara, yang melihat dari dalam penghalang, menyadari bahwa api di luar mulai melemah. Tim itu memandang dengan bingung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lalu mereka melihatnya. Blake berlari ke arah salamander dan dengan penghalang berbentuk tajam, menebas kepala salamander itu dalam satu ayunan. Tubuh salamander itu roboh, kepalanya yang terpenggal jatuh ke tanah. Kelompok itu terdiam membeku, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Blake telah mengalahkan salamander itu dalam sekejap. Blake menyadari salamander kedua di sisinya sedang mengumpulkan api besar di mulutnya. Ia melepaskan serangan api yang dahsyat ke arah Blake, tetapi Blake berhasil melompat keluar dari jalur dengan menggunakan penghalangnya sebagai perisai darurat. Dia tetap berada di udara, sementara salamander itu memiringkan kepalanya, mencoba menyerang lagi. Namun, Blake dengan terampil menghindari bola-bola api itu dengan menciptakan tangga ubin penghalang di udara. Saat dia mencapai salamander itu, Blake melemparkan penghalang berbentuk kristal yang membungkus kepalan tangannya, meluncurkannya ke arah kepala salamander dengan kekuatan luar biasa. Benturan itu menghantam salamander ke tanah, menghancurkan tanah di bawahnya. Dengan salamander itu terkalahkan, Blake menonaktifkan penghalangnya. Dan mendarat dengan selamat, Blake dengan tenang mengambil perlengkapannya dan berkomentar, "Ini akhirnya," sambil merenungkan pertemuan itu. Dia teringat telah melawan banyak kadal serupa di hutan lebat dekat wilayah iblis. Dia berspekulasi bahwa salamander-salamander ini, meskipun dikatakan sebagai level 4, mungkin hanyalah individu yang lebih lemah. Para penyihir muda yang masih terkejut berlari menghampirinya dengan penuh kekaguman, menghujaninya dengan pertanyaan. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Apakah itu teknik penghalang? Bagaimana mungkin penghalang, yang secara tradisional digunakan untuk bertahan, bisa digunakan untuk menyerang? Blake, bingung dengan keterkejutan mereka, menjawab dengan rendah hati, mengatakan bahwa dia tidak menganggap dirinya kuat. Dia menjelaskan bahwa dia sesekali berburu monster sambil mempertahankan penghalang di wilayah iblis, yang tampaknya merendahkan kemampuannya di mata mereka. Namun, Clara tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Blake tidak hanya menggunakan penghalangnya untuk bertahan atau menyerang, tetapi juga sebagai pijakan untuk bermanuver di udara.
Clara mulai bertanya-tanya apakah teknik penghalang jauh lebih serbaguna dan kuat daripada yang dia bayangkan. Diam-diam, dia menyimpulkan bahwa Blake mungkin bukan hanya seorang pria tua biasa. Beberapa hari kemudian, di panggung asrama, Gunther tertawa sendiri dengan percaya diri, yakin bahwa Blake pasti sudah mati. Dengan angkuh, dia memikirkan bagaimana dia memastikan kematian Blake dengan menugaskan dia dan timnya ke jalur pegunungan yang berbahaya, penuh dengan kawanan monster dan sarang salamander. Seorang perwira senior tiba di panggung untuk menyambut tim yang kembali. Ketika salah satu tim kembali, sang perwira memuji mereka atas pekerjaan luar biasa mereka. Gunther, yang mengawasi dari pinggir, mencemooh, percaya bahwa tidak mungkin tim Blake bisa bertahan. Namun, perwira senior mengumumkan bahwa tim F telah kembali lebih dulu. Gunther terdiam kaget, tidak dapat memproses apa yang baru saja didengarnya. Bagaimana mungkin mereka masih hidup? Dan bukan hanya hidup, mereka adalah tim pertama yang kembali. Gunther mencoba menenangkan dirinya, beralasan bahwa mereka pasti melarikan diri tanpa menyelesaikan tugas dan mungkin tidak membawa bahan monster. Namun, perwira senior tiba-tiba berteriak tidak percaya, membuat Gunther tersenyum sinis, berpikir bahwa asumsinya benar. Tetapi, perwira itu kemudian menyatakan keterkejutannya ketika melihat taring salamander di antara bahan yang dibawa tim tersebut. Dia menyatakan bahwa itu adalah hasil tingkat tertinggi dalam sejarah pelatihan mereka. Gunther mulai berkeringat, tidak percaya bahwa sekelompok yang disebut gagal, dan seorang penyihir penghalang berhasil mengalahkan salamander. Perwira senior memuji tim atas kinerja luar biasa mereka dan mengumumkan bahwa keberhasilan mereka akan secara signifikan meningkatkan nilai mereka. Dia mendorong mereka untuk terus melakukan yang terbaik dalam pelatihan berikutnya. Tim bersorak, gembira atas pencapaian mereka. Perwira senior kemudian menoleh ke koleganya dan bertanya, apakah ada sarang salamander di rute pelatihan. Rekan senior, yang bingung, menjawab bahwa survei awal hanya mengidentifikasi monster tingkat rendah di daerah tersebut. Sementara itu, Sven dengan bangga menyatakan bahwa dia tidak percaya mereka berada di puncak papan skor. Durs mengingatkannya bahwa sebagian besar kredit milik Blake, yang telah mengalahkan salamander dan membimbing mereka kembali dengan selamat. Clara setuju, sambil mencatat bahwa mereka tidak akan bisa mencapainya tanpa bantuan Blake. Sven mendekati Blake dengan hati-hati dan mengucapkan terima kasih. Blake dengan rendah hati menjawab bahwa itu tidak benar, sambil bersikeras bahwa mereka berhasil mengatasi rintangan karena semua orang telah bekerja keras, dan yang dia lakukan hanyalah memberikan sedikit bantuan. Sven terlihat terharu dengan kerendahan hati Blake, tersenyum, dan mengatakan bahwa dia tetap memilih untuk percaya pada Blake. Sven menambahkan bahwa Blake adalah orang yang baik, dan Clara juga mengucapkan terima kasih. Namun, Blake masih merasa bahwa mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dibandingkan tim lain dan menduga bahwa keberhasilan mereka mungkin tidak sepenuhnya kebetulan. Sementara kelompok itu mengobrol dan merayakan, Gunther berdiri di dekatnya, gemetar penuh amarah dan menatap tajam ke arah Blake. Pikirannya dipenuhi dengan rencana balas dendam, bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Beberapa hari kemudian, para trainee berkumpul untuk sesi latihan lainnya. Instruktur mengumumkan bahwa pelatihan hari itu akan berbentuk kompetisi, dan tim-tim harus dibagi sesuai kebutuhan. Sven berkomentar bahwa lapangan latihan utama terasa sempit, dan Thea menyarankan untuk pindah ke lapangan latihan kedua yang lebih sepi. Clara setuju, dan kelompok itu pergi ke arah yang dimaksud. Gunther memperhatikan mereka pergi dan tersenyum saat sebuah rencana licik mulai terbentuk dalam pikirannya. Di lapangan latihan kedua, Sven menyarankan untuk menguji kemampuan Blake, tetapi Blake bercanda dan meminta agar mereka tidak terlalu keras padanya. Tiba-tiba, Gunther muncul dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Gunther menambahkan bahwa karena mereka menggunakan lapangan latihan kedua, dia akan melatih mereka secara pribadi. Sven berbisik kepada Thea, bertanya mengapa wakil Kapten Gunther ikut dalam pelatihan mereka. Thea menjawab bahwa dia mendengar Gunther membantu karena kekurangan instruktur. Gunther memperhatikan bisikan mereka dan berteriak, menuntut tahu apa yang mereka bicarakan sebelum memerintahkan mereka untuk segera berkumpul. Dengan enggan, kelompok itu menjawab, "Ya, Pak." Gunther lalu berbalik ke arah Blake dan menyeringai, sambil mengatakan bahwa dia tidak dibutuhkan dan sebaiknya hanya berdiri seperti orang bodoh dan menonton. Gunther menghadapi para trainee dan mulai memberikan instruksi. Beberapa saat kemudian, Thea tergeletak di tanah, terluka. Clara segera menghampirinya dan menyembuhkan lukanya. Gunther mengejek mereka, bertanya mengapa mereka tidak serius dalam latihan, sambil menunjukkan bahwa jika lawan mereka adalah monster sungguhan, mereka pasti sudah mati. Gunther berteriak agar mereka bangkit, menyatakan bahwa pelatihan belum selesai. Blake mencoba mendekati para trainee yang terluka, tetapi Gunther membentaknya untuk tetap diam, mengingatkannya bahwa dia telah diperintahkan untuk tidak bergerak.
Gunther dengan nada mengejek menjelaskan bahwa dia melatih para trainee hanya karena mereka lemah. Blake menatap Gunther dengan marah, tetapi Gunther hanya tersenyum puas melihat frustrasi di wajah Blake. Itu memang tujuannya, membuat Blake merasa tak berdaya. Gunther kembali menghadap para trainee, menuntut agar mereka berhenti bermalas-malasan dan segera bersiap. Mengumpulkan sihir api di tangannya, dia mengarahkannya ke kelompok itu. "Jika kalian tidak bisa bersiap," teriaknya, "aku yang akan membuat kalian melakukannya." Gunther melepaskan semburan api ke arah para trainee yang ketakutan, yang langsung berteriak dalam ketakutan. Serangan Gunther meledak, tetapi dia dengan nada menggoda memberitahu Blake bahwa sepertinya rekan-rekannya telah berada dalam situasi yang cukup sulit. Dia mengatakan bahwa tangannya tergelincir karena Blake telah menghinanya. Gunther kemudian menghadap Blake dan berkata agar tidak salah paham, itu hanya bimbingan dan dia belum membunuh mereka. Namun, dia mengakui bahwa dia mungkin sedikit terlalu bersemangat dengan bimbingan tersebut, sehingga mereka mungkin sedikit terbakar. Gunther dengan bangga menunjuk pada para pelatihan baru dan mengatakan kepada Blake bahwa asapnya mulai menghilang dan Blake seharusnya melihat keadaan menyedihkan rekan-rekannya. Namun, ketika asap menghilang, para pelatihan ternyata selamat berkat sebuah perisai. Hal ini mengejutkan Gunther, yang bertanya mengapa mereka tidak terluka. Sven melihat tubuhnya, bertanya-tanya apakah itu penghalang dan apakah lelaki tua itu yang menciptakannya. Gunther melirik Blake, bertanya-tanya apakah dia yang melakukan sesuatu, tetapi dia menyadari bahwa Blake tidak bergerak. Sementara itu, para instruktur memperhatikan situasi antara Gunther dan tim F. Mereka juga melihat bahwa para pelatihan terlihat cukup terluka dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Gunther menjelaskan bahwa dia sedang memberikan bimbingan, tetapi tampaknya para pelatihan telah mencapai batas mereka dan dia baru saja akan menyelesaikannya. Namun, Sven berteriak bahwa itu bukan bimbingan, melainkan perundungan, dan Teres dengan marah menambahkan bahwa dia sangat kesal Gunther berencana mengakhiri seperti itu. Blake mengamati mereka, dan Clara dengan tegas mengatakan bahwa dia ingin menang dengan kekuatan semua orang. Ketiga pelatihan itu memandang Blake dengan percaya diri, dan dia mengangguk sebagai tanggapan. Mereka kemudian mengatakan kepada Gunther bahwa mereka masih bisa melanjutkan, mendesaknya untuk melanjutkan bimbingan, dan berjanji bahwa mereka tidak akan kalah. Para instruktur tersentuh oleh tekad mereka dan mendorong mereka untuk bertahan dan tidak kalah dari wakil kapten. Gunther, yang merasa terganggu tetapi tidak bisa mundur tanpa kehilangan muka, menyetujui. Para pelatihan saling menyemangati untuk bekerja sama dan menang. Gunther melepaskan sihir apinya, mengatakan bahwa tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya. Dia menyerang dengan api besar, tetapi mereka tidak gentar, tetap tak terluka berkat perisai Blake. Sven dengan nada menggoda mengatakan kepada Gunther bahwa sihirnya tidak akan berhasil melawan mereka. Gunther terkejut melihat penghalang di sekitar mereka dan menyebut mereka pengecut. Namun, para pelatihan hanya mengarahkan sihir mereka ke Gunther. Sementara Sven mengejek dengan bertanya siapa sebenarnya yang bermain curang dan menyebut Gunther bajingan. Para pelatihan kemudian meluncurkan serangan gabungan mereka ke arah Gunther. Sven sangat senang karena mereka berhasil mengenai Gunther. Tetapi Gunther dengan marah menatap mereka dan menyebut mereka bajingan, mengancam bahwa mereka tidak akan lolos begitu saja. Hal ini mengejutkan dan menakutkan mereka, tetapi Blake segera melompat untuk melindungi para pelatihan, menatap tajam ke arah Gunther. Tiba-tiba, salah satu instruktur berteriak bahwa itu sudah cukup dan menuntut untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan Gunther. Gunther mencoba menjelaskan bahwa dia hanya memberikan bimbingan, tetapi instruktur dengan tegas mengatakan padanya untuk berhenti mencari alasan. Dia mengatakan bahwa dia tahu Gunther menyimpan dendam terhadap Blake dan telah melecehkan tim F. Sang instruktur mengungkapkan bahwa dia telah menyelidiki semuanya dan dengan marah mengumumkan bahwa mulai hari itu, Gunther dicopot dari jabatannya dan harus bersiap untuk diturunkan pangkat. Gunther terdiam, bertanya-tanya mengapa dia harus menderita seperti ini dan menyalahkan semuanya pada Blake. Sesaat kemudian, mereka berada di ruangan itu ketika Sven berkomentar bahwa Gunther mendapatkan apa yang pantas diterimanya, dan mereka semua setuju. Ray menambahkan bahwa rasanya sangat memuaskan melihatnya dan menyebutkan bahwa bahkan titik awal mereka dalam latihan tampaknya merupakan bagian dari pelecehan Gunther. Sven menyebut Gunther sebagai bajingan karena menyimpan dendam terhadap Blake. Blake meminta maaf kepada mereka karena telah menyebabkan masalah, tetapi Sven segera mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya. Tay setuju bahwa mereka hanya terjebak dalam masalah itu, yang mendorong Sven untuk menyuruhnya berhenti mengatakan hal-hal seperti itu. Mereka semua berkumpul di sekitar Blake dan bertanya bagaimana dia bisa begitu kuat. Tace mengatakan bahwa Blake menggunakan penghalang yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan Clara mengatakan bahwa dia tertarik. Blake hendak menjawab ketika terdengar ketukan di pintu. Seorang wanita membukanya dan memberitahu Blake bahwa atas perintah Lady Eda, penyihir kebijaksanaan, mereka datang untuk mengawalnya.
Bingung, Blake menunjuk dirinya sendiri, tetapi wanita itu menariknya keluar dari ruangan sambil mengatakan bahwa mereka harus segera berangkat. Tace bertanya apakah wanita itu maksud Eda, anggota kelompok pahlawan, sementara Clara bertanya-tanya siapa sebenarnya Blake. Sesaat kemudian, mereka tiba di kerajaan Henria, tepatnya di Institut Penelitian Sihir. Penyihir kebijaksanaan dan direktur institut, seorang gadis berusia 13 tahun bernama Eda, menyapanya dan berkata bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Blake menyapanya kembali dan mengatakan bahwa dia senang melihat Eda baik-baik saja. Dia hendak mengusap kepala Eda ketika wanita tadi menghentikannya, dengan gugup mengingatkan bahwa Eda adalah penyihir jenius yang muncul sekali dalam satu generasi, dan memperlakukannya seperti anak kecil sangat tidak sopan. Blake meminta maaf kepada Eda dan bertanya apakah dia tidak menyukainya, tetapi Eda menjawab bahwa itu tidak masalah dan dia tidak keberatan. Eda segera menjelaskan alasan dia memanggil Blake, yaitu untuk meminjam kekuatannya dalam menangkap monster. Dia menjelaskan bahwa menangkap monster sangat sulit. Kandang fisik tidak efektif karena monster akan mengamuk. Selain itu, meskipun bervariasi tergantung individu, monster memancarkan miasma yang membatasi penelitian hanya pada lokasi di mana monster berada, dan bahkan penelitian tersebut memiliki batasan. Eda menambahkan bahwa jika mereka bisa menangkap dan memeriksa monster di Institut Penelitian, mereka dapat menyelidiki ekologi dan karakteristik monster, menganalisis miasma, dan mungkin mengembangkan langkah-langkah untuk melawannya. Blake mencatat bahwa para pahlawan memiliki perlindungan dari Dewi yang memungkinkan mereka sepenuhnya memblokir miasma. Ini berarti hanya kelompok pahlawan yang dapat memasuki wilayah iblis dengan konsentrasi miasma yang tinggi. Kembali ke topik awal, Eda bertanya kepada Blake apakah dia bisa menangkap monster level 5 atau lebih tinggi menggunakan penghalangnya. Salah satu wanita itu menyela, mengatakan bahwa Eda terlalu melebih-lebihkan kemampuan penyihir penghalang dan hal seperti itu tidak mungkin. Namun, Blake dengan tenang menjawab bahwa dia pikir dia bisa. Wanita itu terkejut dan memintanya mengulang apa yang dia katakan. Dengan tenang, Blake mengulangi bahwa dia bisa menangkap monster level 5 atau lebih tinggi, yang membuat Eda merasa lega dan tersenyum. Blake beralasan bahwa jika salamander adalah level 4, menangkap monster level 5 seharusnya bisa dilakukan. Namun, wanita itu berteriak marah kepadanya, menuduhnya membuat klaim yang keterlaluan hanya karena Eda ada di sana. Dia bersikeras bahwa tidak mungkin dia bisa melakukannya hanya dengan penghalang. Blake meyakinkannya bahwa dia pikir itu akan baik-baik saja, tetapi wanita itu menuduhnya berbohong. Eda pun turun tangan dengan tegas, menyatakan bahwa kerja sama Blake sudah diputuskan dan dia tidak akan mentolerir keberatan lebih lanjut. Hal ini membuat para wanita ketakutan, dan mereka segera meminta maaf. Eda kemudian memberitahu Blake untuk tidak khawatir tentang korps penyihir, karena dia akan mengajukan permintaan agar kerjasama penelitiannya dihitung sebagai pelatihan. Blake menyetujui rencananya dan mengucapkan terima kasih. Namun wanita itu diam-diam berspekulasi bahwa Blake mungkin memiliki pengaruh tertentu atas Eda dan memutuskan mereka perlu melindunginya, yang membuat Blake merasa tidak nyaman dan khawatir. Eda lalu mengumumkan dengan lantang bahwa mereka akan menuju tambang berber yang ditinggalkan, dan memerintahkan semua orang untuk segera bergerak. Beberapa menit kemudian, mereka semua siap. Eda memberitahu Blake bahwa bertemu kembali dengan penyelamatnya adalah sebuah keberuntungan. Dia bertanya apakah Blake sudah bertemu dengan yang lain, dan Blake menjawab bahwa dia sudah bertemu dengan Alice, yang tampaknya baik-baik saja. Hal ini membuat Eda tertawa sambil berkomentar bahwa Alice memang selalu seperti itu. Mereka tertawa bersama, yang membuat wanita itu kesal karena bertanya-tanya mengapa Blake bisa begitu akrab dengan Eda padahal dia hanyalah seorang penyihir penghalang biasa. Eda lalu menceritakan bahwa jika Blake tidak menyelamatkan mereka di hutan kematian, mereka pasti sudah kehilangan nyawa mereka. Blake mengenang hari itu saat dia sedang berburu di hutan di luar wilayah iblis, yaitu hutan kematian. Secara kebetulan, dia menemukan seseorang yang masih hidup sedang diserang oleh monster. Jadi dia turun tangan untuk menyelamatkannya. Ketika dia bertanya kepada Alice apakah dia baik-baik saja, Alice memohon agar dia membantu rekan-rekannya. Dia segera membawa Alice dan mencari area tersebut, hingga akhirnya menemukan Eda yang dikelilingi oleh monster. Eda menjelaskan bahwa hutan kematian membingungkan indera orang-orang yang masuk ke sana, menyebabkan mereka terpisah dan tersesat. Dia menambahkan bahwa jika Blake tidak menyelamatkan mereka, mereka pasti sudah mati di sana, lalu berterima kasih sekali lagi atas bantuannya. Blake berbisik padanya bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang istimewa, tetapi Eda tertawa dan mengatakan bahwa Blake tidak berubah sedikit pun. Tiba-tiba, anak-anak berlari melewati mereka sambil bermain dengan riang. Blake mengamati mereka dan berkomentar bahwa mereka terlihat bersenang-senang. Dia menceritakan bahwa dia telah menjaga penghalang sendirian sejak usia 9 tahun dan merasa iri pada kehidupan tanpa beban seperti itu. Eda terkejut mendengar bahwa dia hidup sendirian sepanjang waktu itu.
Blake bertanya-tanya apakah Eda pernah bermain seperti anak-anak itu, tetapi Eda dengan bangga menjawab bahwa dia adalah seorang penyihir jenius sejak lahir dan tidak pernah bermain dengan anak-anak. Namun, saat dia melirik anak-anak itu, pandangannya melembut dan dia menatap mereka dengan sedih. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di tambang berber yang ditinggalkan. Mereka menyadari bahwa ada lebih banyak miasma daripada yang mereka perkirakan. Wanita itu memberitahu Eda bahwa tampaknya terlalu berbahaya bagi siapapun kecuali dirinya. Eda kemudian bertanya kepada Blake apakah dia bisa menciptakan penghalang di sekitar mereka dan memindahkannya. Wanita itu dengan lembut meragukan, bertanya-tanya apakah hal seperti itu mungkin dilakukan. Blake menjawab bahwa dia bisa melakukannya, membuat wanita itu berteriak tak percaya, bersikeras bahwa tidak mungkin hal itu dilakukan. Tanpa sepatah kata, Blake mulai mengaktifkan sihir penghalangnya dan berjalan masuk ke dalam miasma pekat. Wanita itu berteriak bahwa memasuki miasma dengan kepadatan setinggi itu adalah tindakan bunuh diri dan menyebut ini sebagai akibat dari pamer. Namun, Blake berbalik dan dengan santai bertanya apakah mereka tidak ikut, meninggalkan mereka tertegun karena dia masih hidup. Eda berkomentar bahwa efek dari penghalang Blake dapat terlihat jelas dan menyarankan agar mereka meninggalkan kereta naga karena tidak bisa memasuki tambang. Hal ini semakin mengejutkan kelompok itu.